Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan diskusi kita pada channel ini. Kali ini kita akan masuk sedikit membedah tentang sistem kepartaian di Indonesia. Bagaimana sih sebetulnya sistem kepartaian di Indonesia? Nah, ada satu hal yang menarik tentang sistem kepartaian di Indonesia yang mana terjadi pada masa Orde Baru, ya. Yang mana di situ dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Di dalamnya kita hanya mengenal ada dua partai politik. Hanya ada dua partai politik pada waktu itu, dan ditambah dengan satu golongan. Jadi pada masa itu yang termasuk ke dalam kategori partai politik adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang ketiga tambahannya golongan yaitu Golkar, golongan karya. Nah, Golkar pada saat itu dikenal sebagai non partai politik. Jadi dia tidak dikategorikan sebagai partai politik. Dia hanya golongan karya. Tetapi dia bukan partai politik, tetapi berhak mengikuti proses pemilihan umum. Jadi dia terdaftar sebagai peserta pemilihan umum dan bahkan dia tercatat sebagai pemenang. Sehingga ketika ditanya, ya, partai apa sih sebenarnya yang menjadi pemenang pada waktu itu, ya kita hanya bisa melihat partai yang menjadi pemenang antara P3 dengan PDI. Tetapi pemenang pemilunya adalah golongan karya. Nah, itu sisi menariknya di sistem kepartaian. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa, ya, khususnya berbicara tentang asas dan tujuan partai politik dan golongan karya, dijelaskan bahwa partai politik dan golongan karya memiliki asas dan tujuan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua partai dan golongan itu wajib mencantumkan pada mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ya, semuanya wajib mencantumkan itu. Nah, yang menarik berikutnya adalah pegawai negeri sipil itu dapat menjadi anggota partai politik atau golongan karya dengan sepengetahuan pejabat berwenang. Nah, di sini kita memunculkan pertanyaan, pejabat berwenang yang mana yang dimaksud? Nah, tentu pejabat pemerintahan, misalnya presiden, gubernur, bupati sampai ke bawah. Pegawai negeri sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik atau golongan karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Jadi apa? PNS yang memiliki jabatan, misalnya kepala dinas, kepala bagian, itu tidak dapat menjadi anggota partai politik dan tidak dapat menjadi anggota golongan karya atau Golkar pada saat itu, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Berarti bisa asalkan bisa mendapatkan suratnya. Nah,
Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa presiden atau mandataris permusyawaratan rakyat, ya karena pada saat itu presiden ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi presiden atau mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pengawasan terhadap partai politik dan golongan, ya, dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu. Jadi ada pasal-pasal tertentu yang menjadi kewenangan khusus bagi presiden atau mandataris untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Pasal berapa itu? Ada pasal 4, pasal 7A dan pasal 12. Ya. Apa itu? Yang pertama, partai politik dan golongan karya wajib mencantumkan sebagaimana tadi dijelaskan, melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, larangan dan pengawasan. Itu yang menjadi wewenang presiden atau mandataris. Lalu undang-undang itu kemudian berubah dan berganti ke Undang-Undang Nomor 3 1975. Ya. Apa? Undang-Undang Nomor 3 1985 sebagai pengganti atas Undang-Undang 3 1975. Tetapi isinya kurang lebih masih sama. Nah, itulah kemudian beberapa peristiwa atau fenomena yang terjadi pada sistem kepartaian Republik Indonesia, khususnya pada zaman Orde Baru. Ya. Lalu pada setelah reformasi itu kemudian sistem politiknya kembali berubah, lalu bermunculan banyak sekali partai politik pada waktu itu. Nah, di era reformasi, partai politik pada masanya reformasi jumlahnya menjadi banyak sekali. Ya. Contohnya saja pada tahun 2004, ya, masyarakat sudah mengenal atau sedikit tentang partai politik dan membuat masyarakat memiliki berbagai macam pandangan karena banyaknya partai politik yang bermunculan. Ya, banyak sekali. Ya, kalau kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, ya, di situ terjadi perubahan, ya, partai politik itu muncul dan berkembang menjadi banyak, tetapi partai politik itu juga memiliki larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah menganut, mengembangkan, menyebarluaskan ajaran atau paham komunisme, marxisme, leninisme dan ajaran lain, ya, yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi di sini kata kuncinya adalah Pancasila. Ya, meskipun pada zaman Orde Baru Pancasila juga itu menjadi kata kuncinya. Menerima sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi partai politik itu tidak dibolehkan menerima pendanaan, ya, dari sumber-sumber asing. Ya. Memberi sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain. Nah, itu beberapa contoh yang dilarang pada masa reformasi. Ya. Nah, untuk apa sih partai politik itu ada? Ya, untuk apa partai politik itu ada? Maka kita bisa melihat pada fungsi partai politik melakukan atau melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi apa fungsinya partai politik itu jelas sekali dijelaskan bahwa fungsinya untuk
melakukan pendidikan politik kepada warga negara. Ya, supaya apa? Masyarakat itu atau warga negara itu sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Ya. Nah, itu fungsi yang keduanya, menyerap dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Ya, sehingga apa yang menjadi kehendak dari masyarakat itu kemudian dapat diakomodir dalam kebijakan pemerintahan. Ya, yang berikut adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Jadi partai politik itu sebenarnya berfungsi untuk menyiapkan kader-kadernya untuk mengisi jabatan-jabatan yang sifatnya politis. Sehingga apa? Ketika itu berjalan secara maksimal, maka fungsi pengkaderan dalam partai politik itu dapat berjalan secara maksimal. Ya, sehingga terlihat kader-kader partai politik itu jelas dalam menata kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut. Kali ini kita berbicara tentang tipologi dalam partai politik. Jadi tipologi dan fungsinya partai politik. Jadi partai politik itu ada yang namanya partai kader. Ya. Nah, partai kader itu merupakan partai yang lazimnya lebih mengutamakan tampilan kualitas anggota dan pengurusnya. Jadi yang dikedepankan itu adalah bagaimana kader atau anggota itu ataukah pengurus itu tampil maksimal dan berkualitas di mata publik. Itu yang diutamakan oleh partai-partai kader. Dalam proses rekrutmen anggota, apalagi dalam proses pengangkatan pengurus, amat memperhatikan kualitas, ya, amat memperhatikan kualitas atau penokohan masing-masing individu. Ya. Dan selain itu, kemampuan dari masing-masing individu juga sangat diperhitungkan. Mengingat dengan pengikut yang sedikit, kader inilah yang nantinya akan membawa partai tersebut mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Jadi dengan berangkat dari penokohan itu, ya, karena pengurusnya itu sangat ditokohkan, diharapkan bahwa ya partai ini dapat meraih suara yang maksimal. Bagaimana caranya memperoleh suara yang maksimal? Ya dengan melihat tokoh, ya, tokoh dalam kepengurusan partai tersebut. Sehingga dengan demikian kedisiplinan dalam partai politik lebih ditingkatkan dan lebih mengacu pada aturan-aturan baku yang berlaku spesifik dalam partai politik. Ya. Aturan-aturannya itu mendisiplinkan pengurus dan kadernya. Ya. Kira-kira ya partai partai kader seperti itu modelnya. Sehingga apa? Partai kader itu kemudian dikenal dengan partai yang sangat elitis, mewah, kurang merakyat, dan eksklusif. Ya itulah partai kader. Elit. Ya. Partai kader adalah partai yang elit. Pengurusnya, kader-kadernya, tokoh-tokohnya itu sangat berpengaruh. Sehingga dengan pengaruh itu demikian,
diharapkan untuk menggait suara dari masyarakat dalam proses pemilihan umum. Ya. Sehingga partai kader itu memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah kurang mendapatkan dukungan dari suara masyarakat kelas bawah. Ya. Tetapi dia juga memiliki kelebihan, yaitu kinerja partai yang lebih efisien, dinamis, ya, dan biasanya sangat diperhitungkan dalam pengangkatan jabatan-jabatan politik. Ya. Nah, selain partai kader, ada juga dikenal dengan istilah partai massa. Ya. Partai massa merupakan partai yang lebih berorientasi kepada dukungan massa dalam jumlah besar. Umumnya mengabaikan mengenai kualitas anggotanya. Siapa saja boleh masuk, tidak pandang bulu. Nah, itulah partai massa. Siapa saja boleh gabung. Tidak diikat oleh ideologi, tidak diikat oleh visi dan misi partai, tidak diikat oleh tujuan partai, tetapi yang jelasnya memperoleh dukungan suara yang banyak. Sehingga apa penekanannya? Penekanannya lebih ditekankan kepada perhitungan kuantitatif. Dia tidak memperhitungkan kualitatif. Jadi kuantitas yang diutamakan, tidak melihat bagaimana kualitas kadernya. Yang jelasnya suaranya banyak, oke, laksanakan. Ya. Partai massa itu orientasinya ya perolehan suara. Ya. Sehingga persyaratan keanggotaannya itu lebih diperlonggar. Gampang sekali jadi anggota partai massa. Asalkan bersedia, siap mendukung, oke, silakan bergabung. Ya, itulah partai massa. Ya. Sehingga kepemimpinannya didasarkan pada karismatik, ya, dan bahkan cenderung berbau-bau mitos. Ya, itu partai massa. Ya, berbau-bau mitos. Ya. Karena apa? Pemimpinnya itu ditekankan yang memiliki karisma. Pokoknya pemimpinnya itu harus ini. Kenapa? Karena dialah memiliki ini, memiliki itu. Bahkan sampai kepada hal-hal yang dianggap mistis. Ya, itulah partai massa. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana partai politik itu melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini kita berbicara tentang fungsinya partai politik itu apa. Ya. Fungsi yang pertama adalah partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Ya. Jadi ya seharusnya rakyat itu melakukan pendidikan politik itu diwadahi oleh partai politik. Sarana sebagai sosialisasi, sarana sebagai partisipasi politik, sarana sebagai rekrutmen politik, sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, sarana komunikasi politik, sarana pengadilan konflik, dan sarana kontrol politik. Itulah fungsi-fungsi dari partai politik. Nah, bagaimana dengan pendidikan politik? Ya, pendidikan politik itu yang dimaksud adalah pendidikan politik yang diberikan kepada anggotanya dan juga kepada masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Pendidikan politik ditekankan pada hak dan kewajiban. Ya, sehingga apa yang banyak kita lihat, pendidikan politik yang dimaksud oleh pandangan-pandangan umum sampai sekarang ini ya mungkin berbeda dengan pandangan yang saya gagas di sini, karena saya lebih melihat kepada pendidikan akan hak dan tanggung jawab. Ya, karena pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ya. Partisipasi politik yang kedua. Ya. Partisipasi politik, Miriam Budiarjo itu menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Ya, itu partisipasi politik berdasarkan pandangannya Miriam Budiarjo. Lalu kita bergeser ke pandangan Samuel P. Huntington. Dengan partisipasi politik kita maksudkan kegiatan oleh warga negara yang dirancang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir ataukah spontan, ya, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Itu pandangannya itu pandangannya Samuel P. Huntington. Ya. Rekrutmen politik, ya, adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara atau pemerintah dan partai-partai politik. Ya. Yang berikutnya tadi yaitu adalah fungsi artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintahan. Ya. Komunikasi politik, ya, adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Ya. Kontrol, ya. Partai politik memiliki fungsi kontrol. Fungsi ini terkait dengan peran partai politik dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan. Jadi partai politik itu harus mengontrol bagaimana jalannya birokrasi pemerintahan. Ya. Peran diwujudkan dalam keterlibatan partai dalam menyelesaikan sejumlah individu-individu yang akan menempati jabatan politik tertentu yang sudah disepakati. Terakhir adalah memperkuat stabilitas pemerintahan. Lebih lanjut, kita berbicara tentang sistem kepartaian. Sistem kepartaian itu mengacu kepada sejumlah dan tipe dari partai yang bekerja di dalam sistem politik. Cara yang paling umum dalam membedakan tipe sistem politik adalah dengan referensi jumlah partai yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan. Sistem kepartaian yang banyak ditemui dalam politik modern saat ini adalah ada beberapa. Ada namanya sistem dua partai,
ada namanya sistem satu partai dan ada namanya sistem multi partai. Ya. Ada beberapa elemen dalam sistem kepartaian. Yang pertama adalah jumlah partai yang ada, derajat partai atau tingkat kepercayaan, hubungan ideologis atau derajat polarisasi, pola interaksi, hubungan dengan masyarakat, posisinya terhadap sistem politik, derajat kelembagaan sistem kepartaian. Nah, kita masuk kepada yang pertama, sistem kepartaian. Ya. Ada banyak yang membagi, tetapi yang umumnya itu kita ketahui adalah sistem satu partai, dua partai, ya, multi partai. Nah, sistem dua partai itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat dua partai yang memonopoli formasi pemerintahan berdasarkan perolehan suara melalui pemilu dan kursi di parlemen, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Hanya ada dua partai politik, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau Partai Republik menjadi pemenang, maka Partai Demokrat akan menjadi oposisi, dan itu berputar-putar secara terus-menerus. Ya. Itu kalau sistem dua partai. Kalau sistem satu partai, ya hanya ada satu partai. Ya. Hanya ada satu partai. Kalau sistem multi partai berarti terdapat banyak partai politik, lebih dua atau lebih lebih dari dua, tiga ke atas lah, itu namanya multi partai. Artinya apa? Partai politik yang ikut berkompetisi lebih dari dua partai politik. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Ya, yang pertama itu partai politik Orde Lama. Bagaimana partai politik di Orde Lama? Ya. Partai politik di Orde Lama itu bermula dari maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya parpol. Sejak saat itulah berdiri puluhan partai politik. Jadi langsung memang kepada sistem multipartai. Setelah itu, partai politik kemudian dikelompokkan dalam 4 kelompok. Ya. Partai berdasarkan ketuhanan, partai berdasarkan kebangsaan, marxisme, dan kelompok partai lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat, Tionghoa Indonesia, dan Partai Indo Nasional pada waktu zaman Orde Lama. Partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai partai gurem, partai yang tidak jelas powernya, partai yang tidak jelas basisnya, dikenal dengan istilah partai gurem pada zaman Orde Lama. Ya. Partai gurem itu semakin lama semakin tidak didengar lagi suaranya. Partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam membentuk praksi. Pada tanggal 5 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai. Pada tanggal 14 April 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 128 tahun 1961 tentang partai yang lulus seleksi, yaitu PNI,
NU, PKI, Partai Katolik, Pertindo, Partai Murba, PSII, ya, dan lain-lain, ditambah dengan 2 partai yang menyusul yaitu Parkindo dan Partai Islam Perti. Ya. Parpol yang boleh bergerak hanya ada 11 partai saja, karena parpol yang lain dianggap tidak memenuhi definisi tentang partai atau dibubarkan karena tergolong yang tadi itu partai guram. Ya. Tetapi jumlah partai yang tinggal 11 itu berkurang 1 pada tahun 1964. Presiden Soekarno atas desakan PKI dan antek-anteknya membubarkan Partai Murba dengan alasan Partai Murba merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti Badan Pendukung Soekarnoisme dan Manifesto Kebudayaan. Yang berikut adalah partai politik di zaman Orde Baru. Perkembangan politik setelah meletusnya G30 SPKI adalah dengan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Menyusul setelah itu, Pertindo juga menyatakan bubar. Partai politik yang tersisa hanya 7. Ya. Jumlah itu bertambah 2 dengan direhabilitasinya Murba dan terbentuknya Partai Muslim Indonesia. Golongan karya yang berdiri pada tahun 1964 semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial politik baru. Ya, dalam masa Orde Baru dengan belajar dari pengalaman Orde Lama lebih berusaha menekankan kepada pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru. Artinya menggunakan sistem politik yang lebih sederhana dengan memberikan peranan ABRI lewat fungsi sosialnya. Kristalisasi partai politik, suara yang terdengar dalam MPR sesudah pemilu 1971 menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada ideologi politik tetapi pada politik pembangunan. Presiden Soeharto juga bersikeras melaksanakan perombakan tersebut. Khawatir menghadapi perombakan dari atas, partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan diri dalam partai-partai non-Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian semenjak itu Indonesia hanya mendapat 3 buah organisasi sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Nah, setelah Orde Baru maka muncullah Orde atau reformasi. Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengarahkan massa politik, dan kian mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Hakikat reformasi di Indonesia adalah tampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi. Dari sekian banyak partai, hanya ada 5 partai yang memperoleh suara yang signifikan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Yaitu pada era reformasi.
pada era reformasi yang dimaksud adalah pemilu pertama di era reformasi. Nah, yang berikutnya kita melihat bagaimana tata kelola partai dan ideologi politik. Ada namanya party organization, partai lokal, negara bagian dan nasional memilih perwira mereka sendiri dan mengumpulkan dana mereka sendiri. Pesta nasional tidak bisa memberi perintah kepada negara atau partai lokal. Ya, di banyak negara, warga negara harus menyatakan preferensi partai mereka saat mereka mendaftar untuk memilih atau memilih di beberapa jenis pemilihan. Ya. Penerimaan keuangan partai politik. Sumber keuangan partai politik yaitu pertama bantuan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Makanya ya partai politik itu bertahan. Kenapa? Memiliki pendanaan atau sumber pendanaan dari APBN dan APBD. Iuran anggota partai politik, sumbangan yang tidak mengikat dan tidak melanggar atau dikategorikan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, pengeluaran keuangan partai politik ya ada banyak. Ya, ada namanya belanja rutin, ada namanya program kegiatan, ada namanya biaya non kegiatan partai politik. Ya. Nah, ada beberapa fenomena, tetapi ini tidak berlaku secara generalisasi. Partai politik tidak patuh terhadap ketentuan perundangan dalam hal penggunaan keuangan. Ya, tetapi tidak semua partai seperti itu, hanya ada beberapa partai. Operasional sekretariat partai ditopang dari bantuan APBD. Jadi operasionalnya partai itu ditopang oleh APBD atau APBN. Partai hanya laporkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa partai politik itu tidak terbuka kepada kadernya sehingga banyak kader-kader dari partai politik yang berpindah ke partai yang lain. Ya. Nah, ideologi, apa sih itu ideologi? Ya, Kuncoro-Ningrat mengatakan bahwa cita-cita kemasyarakatan itulah ideologi. Ya. Nah, ideologi itu merupakan kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik. Ya. Itulah ideologi. Ya. Lalu kenapa ideologi itu dibutuhkan? Yang pertama adalah memberikan dasar legitimasi kepada pemerintah. Ya, itu fungsinya yang pertama. Yang kedua adalah menjadi dasar untuk menentukan kekuasaan status quo. Yang ketiga, mempersatukan rakyat. Yang keempat, pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Yang kelima, prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massanya. Ya. Di dalam ideologi ada beberapa komponen yang terkandung, diantaranya adalah satu, nilai-nilai, yang kedua visi tentang masyarakat politik yang ideal, konsepsi tentang sifat dasar manusia, strategi perjuangan dan taktik politik. Itu yang termuat di dalam ideologi politik. Ya. Sehingga ada beberapa ideologi ketika kita mau mengklasifikasikan, ada namanya anarkisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, konservatisme, dan fasisme. Ya. Dan pada bagian ini tidak perlu kita menjelaskan satu persatu. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat kita tentang sistem kepartaian yang ada di Indonesia.
Untuk masukan dan saran sangat terbuka bagi kami untuk menerima kritikan bila mana terdapat kekurangan. Semoga konten ini memberikan manfaat. Terima kasih. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.